sembarangan dalam kitab agama. Jadi bisa diingat itu dari sini. Itu artinya orang yang seperti ini juga yang memang nantinya harus kita tunggu, yang memang kuat di dalam memegang amanah keislaman itu buat kita semua. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya tak tahu persis apa ini tema. Sinergitas ulama di dalam membangun produktivitas masyarakat ibu itu ke depan lebih baik. Saya berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali mendengar tema, nggak di Sumatera, nggak di Jawa, nggak di YouTube, saya dengar juga itu istilah sinergitas, kondusivitas. Ini selalu, tapi saya berpikir di rumah, kenapa moto ini selalu dibuat tapi kok nggak sering terjadi? Sinergitas di Jakarta ini semua sinergitas antara umat dan ulama, tapi ulamanya demon, ininya juga bermain. Rasa terganggu. Di mana sinergitasnya itu? Apa salahnya ini? Setelah saya pikir-pikir, rupanya karena gak pahamnya itu apa sinergitas yang sebenarnya. Hanya sebagai retorika. Makna sinergitas yang sebenarnya itu adalah, sinergi itu adalah suatu bentuk dari sebuah proses. Proses apa itu? Sebuah bentuk dari sebuah proses. Proses apa itu? Tentu interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmoni, yaitu dari antara umat dan ulama. Jadi bagaimana kita ingin mewujudkan satu tujuan yang maksimal? Apabila tidak terjadi interaksi yang aktif antara umat dan ulama. Saya sudah teliti juga, kenapa kok sulit ini? Bertolak belakang. Kalau semboyannya banyak, tapi tidak terjadi dalam fakta lapangan yang sebenarnya. Rupanya memang ada hal yang memang harus diperbaiki kita. Apa itu? Ulama. Apa itu ulama? Ulama itu adalah orang yang ma'rifatullah. Logikanya, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mungkin pewaris Nabi tidak makrifat kepada Allah. Jadi tidak dia ulama dikatakan ulama kalau dia tidak makrifat kepada Allah. Jadi ulama itu biar bisa bersinergi dengan umarah, tentunya kita harapkan juga umarah yang ma'rifatullah, baru dia terjadi interaksi, ada hubungan emosional di dalam. Kalau enggak, ini hanya retorik. Mari kita buktikan pikir itu di kota itu Indragiri Ulu.
punya agama ini tidak semudah seperti membalikkan tapak tangan. Ini tugas berat bagi para khalifah Syekh muda dengan dibantu oleh nanti pimpinan daerah. Semua berproses, kita harus kembangkan. Berangkat daripada tazkiyatun nafs wa tadhhirul qulub. Ini hati. Kuncinya di hati. Kalau ini rusak semua. Kalau ini baik semua, kecuali hati itu. Di kulli syai' suqalah, tiap sesuatu itu ada alat sucinya. Siqalatul qulub dzikrullah, khusus untuk pencuci hati itu adalah dzikrullah. Kenapa? Kalau ini tidak baik, yang kita tahu bahwa hati itu adalah harus bisa mewakili ketunggalan dari seluruh kepatuhan pandangan, pendengaran, bicara, langkah, gerak. Artinya hati itu adalah iman. Semua anggota tubuh ini makmum dalam kehidupan. Jangan kita sholat hatinya kepada Allah, pikirannya kemana, matanya kemana. Karena apa? Mungkin karena belum bersihnya itu. Ya, cari nanti gurunya yang bisa membersihkan itu. Buku boleh 1000 kita baca satu hari ini. Guru bisa banyak kita jumpai pada hari ini. Tapi pembimbing rohaniah yang bisa mengantarkan kita makrifat kepada Allah itu sulit dicari dalam kehidupan. Bagaimana agar hati itu betul-betul bisa mampu mewakili kepatuhan dan seluruh pandangan, pendengaran, bergerak, bicara. Kalau ini baik, ini iman. Jangan nanti ini sujud, pikiran tak kemana-mana, batal makhluknya, batal kumaha. Kalau hatinya Allah, semua pandangan pikiran itu Allah. Kalau hatinya itu kepada Allah, jangan lagi bagaimana dia mewakili Tuhan. Berjemaah, semua anggota tubuh kita harus berjemaah kepada Allah. Api sulit itu, tidak ada yang sulit kalau sudah sama Allah. Tidak ada yang sulit kalau sudah sama Allah. Ada bu yang sulit di sini. Ada yang sulit sama Allah. Buat dia susah menjadi senang, bisa? Yang tadi tidak tahu menjadi tahu? Tidak ada sulit bagi Allah itu. Sama Allah tidak ada yang sulit. Yang sulit itu tak kala kita mau menuju sama Allah. Yuk sembahyang nanti, yuk pikir besok. Mau menuju sama Allah yang berat. Tapi kalau sudah sama Allah, insya Allah tak ada lagi yang berat. Jadi kita sambung bagaimana agar bisa bersinergi. Tentu ada hubungan antara ulama dengan umarat tadi, sama-sama makrifat kepada Allah. Apabila ini terjadi ilmu, insya Allah ilmu akan menjadi fardatun thayyibatun wa rabbul qabul. Amin. Pak Bupati, sebenarnya tak jauh bedanya antara ulama ini dengan umarok ini, Pak Kapolres. Karena pemerintah daerah itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
tak jauh beda juga. Artinya kita sama-sama dihadapkan dengan masyarakat umat. Tentu cara melayani dan menyikapi itu tidak berbeda. Kita hadir di tengah masyarakat dan umat itu harus mampu sebagai problem solver oriented yang semua orientasinya menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Negatif tidak hukum. Kalau di pemerintahan, kalau di ulama, begitu juga persoalan-persoalan yang timbul di tengah umat. Memang sama-sama. Artinya kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak bisa mengklaim kita pintar, kita hebat. Harus ada campur tangan dan keterlibatan Allah di dalam aktivitas kita itu. Yang kedua, sama-sama kita ada pendekatan. Kalau di ulama namanya humility approach. Pendekatannya sedikit agak humility, humanis, manusiawi. Mungkin ini ya saya baca juga di banyak buku dan banyak informasi, sekarang sudah banyak berbenah. Itu pendekatan yang sedikit agak humanis. Artinya kalau ulama itu pendekatannya dengan bahasa agama, hikmah, walau strategis, metodologi, itu pendekatan yang menentu hikmah itu. Kalau ini bisa kita realisasikan, artinya apa? Tentu yang dikatakan crime prevention, pencegahan kejahatan, baik itu yang sekarang terjadi di deklarasi moral di daerah di mana-mana, ini akan bisa teratasi dengan baik. Karena landasannya itu adalah zikir kepada Allah, pertolongan Allah. Maka kadang kita banyak orang alergi tatkala mendengar tasawuf, suluk apa tadi toriko, dia pikir sudah ekstrem kali, apalagi pengen hancur kita ini. Tapi tidak begitu. Ini Pak Bupati, orang toriko punya orang yang nggak pernah melawan arus ini Pak Bupati. Kalau ada dengar nanti Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah yang melawan harus lapor. Kita cewek bisa apa boleh. Kenapa? Karena kita sadar seperti orang Tarekat itu seperti ban mobil yang sudah diisi angin dicampakkan ke sungai, dia hanyut, dan bisa katakan orang yang hanyut bisa bermanfaat buat orang yang hanyut itu dan buat orang yang menjadi takwa. Bayangkan kalau ban itu tidak diisi angin, dicampakkan sekitar 2 meter dia jalankan ke langit dan tidak bermanfaat buat orang lain. Dipastikan dia. Kalau kita bekerja tentang Allah, zikir Allah, ini akan pertolongan Allah akan dekat buat. Kullu ma siwahul batil, semua yang selain daripada Allah itu batil. Artinya jangan kita kehilangan Allah dalam aktivitas kita. Tatkala kita bekerja, hadir Allah, ingat Allah.
tatkala kita menerima gaji, ingat Allah itu. Tatkala kita menghadapi masalah, ingat Allah itu. Tatkala kita dalam bahagia, ingat Allah itu. Tatkala kita dalam bermasalah, ingat Allah itu. Ini. Jadi pikirnya Allah, Allah, Allah. Ya, itu ya Allah. Itu mujahadah yang melantik, berjuang agar bagaimana hati itu tidak lalai kepada Allah. Pikir. Tapi ingat, ini bisa off. Kalau banyak duit kita senang, kita pergi ke pantai dia. Lupa dia Allah Allahnya. Waktu senang dia datang, ingat dia sama Allahnya. Ini bisa off, bisa off. Maka di dalam tariqat Naqsabandiyah Al-Ghalidiyah Jalaliyah diajarkan bagaimana supaya dan off hati itu kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada tingkatan yang tidak pikir lagi namanya, tapi muraqabah. Tatkala kita dodos air, Allah melihat duit. Kira-kira kita duduk di sini ramai-ramai pada acara ini, tahu nggak Allah itu? Dilihat Allah nggak ini? Yang kita bicarakan ini dengar nggak Allah itu? Jangankan yang ada pakai huruf, pakai suara, yang dalam hati kita itu Allah tahu. Tatkala kita sadar dan tahu bahwa Allah melihat, itulah namanya zikir dalam bentuk muraqabah. Nanti pulang dari sini naik mobil, tatkala kita sadar, Allah tahu yang bencana juga lagi. Sadar kita Allah memantau dan melihat kita. Itulah namanya pikir, tapi dalam bentuk muraqabah. Maka muraqabah, kalau muraqabah ini, kalau bendanya itu CCTV, Pak Wakil, CCTV itu muraqabah. Semua aktivitas kita, perbuatan kita, bahasa kita dipantau dan direkod oleh CCTV. Itu kalau bendanya. Tapi kalau definisinya, muraqabah itu adalah kesadaran total, kebersamaan, tidak ingin terpisahnya diri kita zahir dan batin bersama atau dengan Allah. Itu muraqabah, kesadaran total, kebersamaan tak ingin terpisah secara zahir dan batin dengan Allah. Ya, saya berdiri ini, dia tahu, dia lihat, dia dengar. Tatkala itu, itulah namanya pikir, tapi dalam muraqabah. Di kantor pun bisa, lagi nulis, lagi tanda tangan Pak Bupati, wah ini Allah tahu, ini tahu. Ada orang mau ngasih balik layar, ini tengok Allah, merasa terpantau, merasa hadir Allah di situ. Kalau dia yang di luar dari SOP, pasti tidak akan terjadi lagi. Ini harapan kita. Kalau sudah tidak terjadi, amanlah, tunggu. WTP lah dia. Gampang untuk WTP. Wajar tanpa apa? Perjuangan. Semua masing-masing sudah merasa terpantau, sudah muraqabah semua. Apapun, sekecil apapun aktivitas itu dipantau dan dilihat, direkod oleh Allah. Hati-hati. Apa? Hati-hati. Jaga hati. Saya lupa dari memberi salam ke istri saya.
Terima kasih, ini tercinta yang dia mendampingi saya sama anak saya ini. Ini perlu nanti Pak, ya saya balik begitu, ini ada nanti Pak. Karena kita mau semua dihormati, semua dihargai, semua al-mukarram. Ini di muka tadi berkejutaan. Ya ini nanti ada pres. Tidak, wah, betul ini. Pas mau bikin mepet dia jawab tak konsentrasi lagi kita ngomong ini. Ini alhamdulillah dia tetap dia menantikan diri saya. Dengan anak saya, alhamdulillah ini mudah-mudahan tetap terus tahan. Ya, kalau bentak tahan, kan? Paham ini semua tadi. Jadi intinya nanti dalam tausiah orasi ilmiah nanti, you can ask everything. Kalian bisa tanya segala hal related yang berkaitan dengan tarekat itu sendiri. Ya, ini orasi ilmiah nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Radus Syekh Muda Rusad Suhaib MPD. Nanti kita buat kalau ada waktu kesempatan termin sesi tanya jawab. Ini penting buat kita semua. Ya, paham? Ya, kalau paham, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundaran Paten Retorika negeri kita, narasi Kerajaan Melayu pertama. Lah kita dengarkan petuah